Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizka Snai, NIM 101-2021-0201. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Agama Kristen kelas G semester 3. Di sini saya akan menceritakan riwayat Nuh. Nuh disebut sebanyak 43 kali dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, mulai dari kelahiran sampai pada kematiannya. Terdapat dalam Kejadian pasal 5. Kejadian 5 ayat 29 disebut satu kali yang berkata, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. 2. Kejadian 5 ayat 30 disebut satu kali yang berkata, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 3. Kejadian 5 ayat 32 disebut satu kali yang berkata, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Yang berikut Kejadian pasal 6. Yang pertama, Kejadian 6 ayat 8 disebut satu kali yang berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 2. Kejadian 6 ayat 9 disebut 3 kali yang berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang ketiga, Kejadian 6 ayat 10 disebut satu kali yang berkata, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Yang keempat, Kejadian 6 ayat 13 yang berkata, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 5. Kejadian 6 ayat 22 disebut satu kali yang berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Yang berikut Kejadian pasal 7. Yang pertama, Kejadian 7 ayat 1 disebut satu kali yang menyatakan bahwa, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Yang kedua, Kejadian 7 ayat 5 disebut satu kali yang menyatakan bahwa, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, Kejadian 7 ayat 6 disebut satu kali yang menyatakan bahwa Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Yang keempat, Kejadian 7 ayat 7 disebut satu kali yang menyatakan bahwa masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Yang keenam, Kejadian 7 ayat 11 disebut satu kali yang menyatakan bahwa pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, terbukalah tingkap-tingkap di langit. Yang ketujuh, Kejadian 7 ayat 13 disebut 3 kali yang menyatakan bahwa pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Yang kedelapan, Kejadian 7 ayat 15 disebut satu kali yang menyatakan bahwa dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Yang kesembilan, Kejadian 7 ayat 13 Kejadian 7 ayat 16 disebut 2 kali yang menyatakan bahwa dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Yang ke-10, Kejadian 7 ayat 23 disebut satu kali yang menyatakan bahwa demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Yang berikut Kejadian pasal 8. Yang pertama, Kejadian 8 ayat 1 disebut satu kali yang menyatakan bahwa maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia
dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Yang kedua, Kejadian 8 ayat 9 disebut 2 kali yang menyatakan bahwa tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawakannya masuk ke dalam bahtera. Yang ketiga, Kejadian 8 ayat 11 disebut 2 kali yang menyatakan bahwa menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Yang keempat, Kejadian 8 ayat 13 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Yang kelima, Kejadian 8 ayat 15 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Yang keenam, Kejadian 8 ayat 18 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Yang berikut pasal 9. Kejadian 9 ayatnya yang pertama disebut 1 kali yang menyatakan bahwa lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Yang kedua, Kejadian 9 ayat 8 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Yang ketiga, Kejadian 9 ayat 17 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Yang keempat, Kejadian 9 ayat 18 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang kelima, Kejadian 9 ayat 19 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Yang keenam, Kejadian 9 ayat 20 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa menjadi petani dialah Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Yang ketujuh, Kejadian 9 ayat 24 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Yang kedelapan, Kejadian 9 ayat 28 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air. Yang kesembilan, Kejadian 9 ayat 29 disebut 1 kali yang menyatakan bahwa jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Yang berikut, di sini saya akan menceritakan riwayat Nuh mulai dari kelahiran sampai pada kematiannya dan apa yang dilakukan oleh Nuh. Yang pertama, Nuh adalah seorang anak dari Lamek, dan anak ini akan memberi penghiburan dalam pekerjaan yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Terdapat dalam Kejadian pasal 5 ayat 29. Nuh juga memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Terdapat dalam Kejadian pasal 5 ayat 32. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Terdapat dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Maka Allah berjanji bahwa Allah akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Allah menyesal bahwa Allah telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terdapat dalam Kejadian 6 ayat 7 sampai ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah dan
Nuh juga melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketika Nuh setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka Allah juga setia dan menggenapi janji yang Ia berikan kepada Nuh. Bahkan Allah tidak murka lagi kepada manusia, dan bahkan Allah juga berjanji bahwa Allah tidak akan menghapuskan manusia lagi dengan air bah. Dan kemudian Nuh mati ketika ia mencapai umur 950 tahun. Kematiannya tercantum dalam Kejadian 9 ayatnya yang ke-29. Yang berikut saya akan menjelaskan janji, perintah, dan larangan Tuhan kepada Nuh. Yang pertama pada pasalnya yang ke-6, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka Tuhan mengesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulihkan hatinya. Terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Maka Allah berjanji bahwa Allah akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Allah mengesal bahwa Allah telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terdapat dalam ayatnya yang ke-6, terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Yang kedua, Kejadian 6 ayat 12 berkata bahwa Allah memilih bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi, sehingga Allah berjanji kepada Nuh bahwa Allah telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Allah akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Terdapat dalam Kejadian 6 ayat 13. Yang ketiga, dan Allah juga memberikan perintah kepada Nuh, yaitu terdapat dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 yang berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Yang keempat, Allah tidak hanya memberikan perintah kepada Nuh, namun Allah juga memberikan janji kepada Nuh. Terdapat dalam Kejadian 6 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21 yang berkata, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkan itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Yang berikut Kejadian pasal 7. Yang pertama, Kejadian 7 ayat 1 sampai 13 merupakan perintah Tuhan kepada Nuh yang berkata, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Yang kedua, Kejadian 7 ayat
4 merupakan janji Tuhan kepada Nuh yang berkata, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Yang berikut pasalnya yang ke-8. Yang pertama, Kejadian 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 merupakan perintah Tuhan kepada Nuh yang berkata, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi haruslah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Yang kedua, Kejadian 8 ayat 21 sampai 22, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari seperti yang aku lakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Yang berikut Kejadian pasal 9. Pertama, Kejadian 9 ayat 1 merupakan perintah Allah kepada Nuh yang berkata, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Yang kedua, Kejadian 9 ayat 2 sampai ayat yang ketiga merupakan janji Allah yang berkata, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Yang ketiga, Kejadian 9 ayat 6 sampai Kejadian 9 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 merupakan janji, perintah dan larangan Tuhan kepada Nuh, yaitu bunyinya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Yang keempat, Kejadian 9 ayat 7 merupakan janji Tuhan kepada Nuh yang berkata, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Yang kelima, Kejadian 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17 merupakan janji Tuhan kepada Nuh dengan keturunan Nuh dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan Nuh, yaitu burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan Nuh, dan segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, bahwa Allah tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Yang berikut saya akan menjelaskan makna dari riwayat Nuh untuk pribadi, keluarga, pendidikan, dan gereja. Yang pertama, untuk pribadi. Ketika kita hidup dan bergaul dengan Allah dan melakukan perintah Allah, maka Allah yang sama, Ia akan terus menopang kita dan menyelamatkan kita, dan bukan kita sendiri yang diselamatkan, tetapi begitu pun dengan keluarga kita juga akan mendapatkan keselamatan daripada Allah. Yang kedua, untuk keluarga. Dari riwayat Nuh dapat dimaknai bahwa keluarga yang takut akan Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Allah juga akan memberkati selalu. Yang ketiga, untuk pendidikan. Dari riwayat Nuh dapat dimaknai bahwa pentingnya kesadaran bagi pengajar dalam dunia pendidikan untuk memotivasi peserta didiknya dalam menaati setiap peraturan dan selalu mengandalkan Tuhan dimanapun mereka berada. Yang berikut, untuk gereja. Dari riwayat Nuh dapat mempunyai makna yang sangat penting bagi gereja, yaitu perlunya motivasi dari pihak gereja kepada pengikutnya untuk selalu taat pada setiap perintah Tuhan. Terima kasih. Demikian penjelasan saya tentang riwayat Nuh. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati selalu. Shalom.